Halo semua, gimana kabarnya? Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana sih cara menghitung massa molekul relatif. Nah, massa molekul relatif ini akan sangat berguna nilainya untuk menentukan nilai mol, kemudian untuk perhitungan stoikiometri lainnya, ya. Jadi sebenarnya massa molekul relatif itu apa sih? Nah, massa molekul relatif adalah jumlah total dari massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya dalam suatu senyawa atau molekul ya. Jadi yang kita highlight di sini adalah molekul senyawa ya. Jadi pasti terdiri dari lebih dari satu atom ya. Nah, kaitan dari massa molekul relatif itu ada massa atom relatif. Ya, jadi penyusun dari massa molekul relatif adalah massa atom relatif. Karena massa molekul relatif itu adalah jumlah dari massa atom relatif. Jadi massa molekul relatif itu adalah jumlah AR atau massa atom relatif, ya. Nah, sebelum kita menghitung massa molekul relatif, tentu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya massa atom relatif itu. Nah, massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Ya, massa atom standar yang digunakan itu adalah C12. Kenapa? Karena karbon ya atau C itu memiliki kelimpahan yang banyak di bumi ini. Jadi isotopnya tuh banyak gitu. Kita menggunakan C12 itu sebagai massa atom standar. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa mengetahui massa atom relatif dari suatu unsur gitu ya? Nah, caranya adalah teman-teman bisa melihat di tabel periodik. Ya. Di tabel periodik itu biasanya ada namanya nomor atom, ada juga simbol dari suatu unsur dan juga ada massa atomnya. Ya. Nah, di situ biasanya di tabel periodik itu ada yang namanya atau ada tertulis AR-nya, nilai AR-nya juga. Ya. Contohnya sebagai berikut. Nah, sebelumnya silakan teman-teman membuka file tabel periodik yang teman-teman miliki. Nah, bagaimana sih cara menentukan AR berdasarkan tabel periodik? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nomor yang ini yang 8, kemudian 9, 10 itu merupakan nomor atom. Ya. Nah, sedangkan nomor yang di bawah ini, angka yang di bawah, misalkan 14,007 ya, 15,999. Itu apa sih? Nah, ini adalah AR tadi atau massa atom relatif. Ya. Nah, contohnya di sini ada Cl. Nah, Cl itu di sini 35,453. Nah, biasanya tuh dibulatkan jadi 35,5. Nah, kemudian ada Na ya, karena di sini kan biasanya direaksikan ya keduanya. Jadi Na dengan Cl membentuk natrium klorida gitu. Nah, Na itu berapa sih atau berapa sih AR-nya gitu. AR-nya yaitu 22,990 gitu. Biasanya dibulatkan menjadi 23 gitu. Nah, letak dari AR ini pada setiap tabel periodik itu tidak selalu sama gitu ya. Ada yang meletakkan nomor AR-nya di atas sini, ada yang di sebelah kiri dan lain-lain. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja. Gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara menghitung nilai MR atau massa molekul relatif kalau ketika kita sudah mengetahui nilai
massa atom relatifnya? Nah, caranya sebagai berikut. Nah, tadi kan teman-teman sudah lihat ya nilai AR dari Cl, yaitu 35,5. Dan nilai AR dari Na, yaitu 23 gitu. Nah, pertanyaannya gimana sih cara menentukan nilai MR atau massa molekul relatif dari natrium klorida atau NaCl? Nah, caranya sangat mudah ya kawan-kawan. Kita hanya perlu menjumlahkan nilai AR dari masing-masing unsur penyusunnya. Gitu. Karena kan kalau MR tadi seperti yang saya jelaskan, MR itu atau massa molekul relatif merupakan jumlah dari massa atom relatif. Nah, berarti cara menjumlahkannya atau cara menentukannya adalah AR dari Na adalah 23 ya. Dikali ada berapa banyak unsur Na di sini? 1 di NaCl ini ya. Hanya ada 1. Berarti kali 1. Ditambah nilai AR dari Cl yaitu 35,5. Dikali ada berapa banyak Cl di sini? 1. Dikali 1. Berarti nilai MR dari NaCl adalah 58,5. Nah, gitu ya kawan-kawan. Nah, contoh lainnya misalkan H2O. Nah, H2O. Gimana sih cara menentukan MR-nya? Nah, kalau teman-teman lihat di tabel periodik ya, AR dari H itu adalah 1. Sedangkan AR dari O adalah 16. Berarti kalau pakai cara yang di atas, jadi untuk H2O, AR-nya ARH berapa? 1. Ada berapa banyak H di sini? 2 ya. Berarti dikali 2. Ditambah dengan nilai AR dari O, yaitu 16. Dikali dengan ada berapa banyak O di sini? 1. Berarti dikali 1. Nah, berarti jumlah atau nilai MR dari H2O itu adalah 18. Gitu ya kawan-kawan. Kuncinya di sini untuk menentukan nilai MR adalah teman-teman harus mengetahui nilai AR. Nah, cara mengetahui nilai AR ya teman-teman silakan lihat tabel periodik. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, mohon maaf kalau misalkan tadi ada banyak salah-salah gitu ya. Dari cara penulisan, dari cara menjelaskannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman apapun yang saya jelaskan ke teman-teman sekalian. Oke, bye-bye.